Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan integrasi numerik. Pada pembahasan ini kita akan melanjutkan dari subbab 4.3 yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai metode Newton Cotes. Nah, kita akan bahas di sini mengenai metode komposit. Dalam hal ini akan dibahas mengenai aturan Simpson komposit, aturan trapezoidal atau aturan trapesium komposit, dan aturan midpoint komposit. Di topik ini masih di sub CPMK 7, di mana setelah mempelajari topik ini, Anda diharapkan mampu memecahkan masalah integrasi secara numerik dengan metode Newton-Cotes formula, integrasi numerik komposit, metode adaptif kuadratur, dan Gaussian kuadratur. Untuk formula Newton-Cotes sudah kita bahas di video sebelumnya di subbab 4.3, dan sekarang kita akan bahas, kita lanjutkan kembali di subbab 4.4, yaitu mengenai metode komposit. Oke, di sini di subbab 4.4 Anda bisa baca juga dari buku Gordon and Fairis edisi ke-9. Oke, sebelum kita masuk ke bentuk formulanya lebih detail, nah kita coba perhatikan dulu di contoh 1. Oke, di contoh ini kita mau menggunakan aturan Simpson untuk mengaproksimasi di sini integral dari 0 sampai 4 e pangkat x dx, dan kita coba bandingkan dengan kita menambahkan aproksimasi aturan Simpson-nya. Jadi kalau tadi di sini kan hanya satu ya intervalnya, nah ini kita coba tambahkan, yaitu dengan kita menerapkan atau menghitung aproksimasi menggunakan aturan Simpson, itu untuk integral dari 0 sampai 2 e pangkat x dx, dan integral dari 2 sampai 4 e pangkat x dx. Nah, kita coba bandingkan lagi, itu bagaimana hasil aproksimasinya kalau kita menggunakan aturan Simpson, itu dengan integral dari 0 sampai 1 e pangkat x dx, integral dari 1 sampai 2 e pangkat x dx, lalu integral dari 2 sampai 3 x e pangkat x dx, dan integral dari 3 sampai 4 e pangkat x dx. Nah, kita akan coba lihat bagaimana hasilnya. Oke, sebelum kita terapkan aturan Simpson-nya, ini coba kita hitung eksaknya ya. Ini Anda bisa recall kembali ke mata kuliah kalkulus. Integral dari 0 sampai 4 e pangkat x dx, maka kita akan peroleh jadi ini ya, ini kan akan sama dengan e pangkat x tetap ya, yaitu dari 4 sampai 0 ya, jadi e pangkat 4 min e pangkat 0 gitu, atau di sini kita bisa tuliskan menjadi 53,59815. Nah, kita coba yang pertama, yaitu tadi intervalnya adalah dari 0 sampai 4. Kita gunakan di sini H-nya adalah 2 ya, berarti dimana di sini review kembali dari subbab 4.3, berarti kan 4 min 0 dibagi dengan 2 gitu ya, maka kita akan peroleh H-nya adalah 2 gitu. Lalu kita coba aproksimasi dengan aturan Simpson ini. Ingat kembali untuk aturan Simpson, jadi kalau kemarin kan integral dari x0 sampai x2, sini misalnya fx dx, berarti ini akan sama dengan di sini h/3, ini aproksimasi ya, fx0 plus 4 fx1 plus fx2 itu ya. Oke, nah di sini kita hitung, kita coba implementasikan. Di sini berarti kita akan punya x0-nya adalah 0 ya, lalu x1-nya adalah 2 karena 0 tambah 2 yaitu 0 tambah atau x0 tambah h, dan x2-nya adalah 4 gitu. Jadi ini kita dapatkan H-nya tadi 2, maka 2/3 dikali E pangkat 0 plus 4 E kuadrat plus E pangkat 4 gitu. Atau di sini kita dapat tuliskan 56,76958. Nah, kalau kita bandingkan, di sini kalau kalau kita lihat error yang dihasilkan, ini menggunakan error absolut.
Jadi kita akan peroleh di sini untuk errornya masih cukup besar ya, karena 3,17143 gitu ya. Tentu hasil yang sedikit bukan kita harapkan ya, karena pasti kita maunya errornya yang sekecil mungkin. Oke, kita coba bandingkan lagi tadi bagaimana kalau di sini kita terapkan aturan simpannya itu dengan interval dari 0 sampai 2 dan 2 sampai 4 gitu. Artinya di sini kita akan menggunakan haknya adalah 1 ya. Ini kan jadi haknya berarti 2 min 0 per 2 dan ini juga sama ya. Ini kan jadi haknya 4 min 2 per 2 ya, dia sama gitu untuk jaraknya. Jadi 1. Artinya di sini dari sifat ini ya, integral kita juga bisa dengan di sini kita tuliskan jadi penjumlahan. Jadi sama dengan integral dari 0 sampai 2 e pangkat x dx plus integral dari 2 sampai 4 e pangkat x dx. Nah, di sini kita terapkan aturan Simpson-nya. Bagian ini juga kita terapkan aturan Simpson-nya. Artinya kita akan dapat sesuai dengan ini ya, hanya tadi 1, maka jadi 1 per 3. Ini kalau kita hitung, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 53,86385. Gitu. Artinya kalau kita lihat errornya, ini kurang ya, error yang dihasilkan ya, itu sekitar 0,26570. Itu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi bagaimana kalau kita bagi lagi menjadi 4 subinterval. Itu ya, artinya di sini kita akan punya untuk haknya itu kan berarti setengah ya. Di sini misalnya kalau yang subinterval pertama 1 dikurang 0 dibagi 2 ya, makanya setengah. Gitu. Nah, ini kita terapkan aturan Simpson masing-masing berarti ada 4 dan diperoleh ini kalau dihitung Anda bisa juga coba cross check. Ini didapatkan hasilnya adalah 53,61622 gitu, dimana di sini error yang dihasilkan itu adalah 0,01807. Dimana hasil ini itu akan ternyata kalau kita lihat semakin kecil ya errornya. Itu. Jadi makanya di sini kita kalau perhatikan untuk metode komposit di aturan Simpson ini, jadi tadi ya, jadi kita bagi di beberapa bagian lagi gitu. Ini A-nya itu dari A-nya sama dengan X0 dan B-nya itu sama dengan XM. Nah, ini ada di teoremanya. Di sini dimisalkan F-nya itu continue di interval tutup AB beserta dengan F turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan turunan keempat itu juga ada dan continue dengan n-nya genap, lalu h-nya sama dengan b min a per n, dan xj-nya itu sama dengan a plus jh untuk setiap j-nya dari 0, 1, sampai n. Oke, misalkan terdapat suatu mu anggota interval buka AB di mana aturan komposit Simpson untuk n subinterval tadi ya, seperti di contoh itu dapat dituliskan seperti ini gitu. Jadi ini berdasarkan teoremanya. Jadi kita bisa menghitung menggunakan aturan komposit Simpson dengan n subinterval. Ini h per 3 di dalam kurung ini dikali dengan FA ditambah 2. Nah, ini J sama dengan 1, ini N per 2 min 1 gitu. Jadi Fx 2 dikali J. Jadi tadi misalnya kalau N-nya tadi ada misalnya ada 4 gitu ya. Jadi di sini Fx0 atau Fa ditambah dengan 2 dikali summasi di sini dari J 1 sampai berarti kalau N-nya 4 berarti 1 ya. Berarti cuma 1 2 F
1, yaitu 2 dikali fx2. Ini A-nya dalam hal ini fx0 ya, gitu. Plus 4 dikali summasi J sama dengan 1 sampai N per 2, F-nya itu 2J min 1. Jadi Fx X ke 2J min 1. Terakhir ditambah dengan FB atau endpoint-nya. Oke, itu untuk aturan komposit Simpson. Ini juga Anda dapat lihat di algoritmanya. Mungkin ini bisa ini ya, Anda bisa lihat di algoritma ini untuk membantu Anda dalam membuat program mengenai perhitungan aturan komposit Simpson. Ini sama ya, inputnya ada endpoint, lalu ada bilangan bulat positif genap N, lalu di sini outputnya nanti adalah aproksimasinya si XI ya, XI, yaitu dia mau mengaproksimasi ke I-nya ini adalah yang ini tadi. Lalu ini ada step satunya kita set dulu H-nya berapa, lalu step 2 kita ini juga masih set XI0, lalu XI1 ini kita berikan inisialisasi awal yaitu 0 dengan 0 karena nanti ada for loop ya di bawahnya. Lalu ini ada perhitungannya yang XI ini. Ini bentuk for loop-nya. Lalu nanti outputnya yang terakhir adalah XI. Nah, selanjutnya kalau untuk aturan komposit dari trapesium, aturan trapesium, ini dari teoremanya kita lihat, misalkan F continue pada interval tutup AB, begitu juga ada dan continue juga untuk F aksen dan F double aksen. Dengan H-nya ini sama dengan B min A per N dan XJ sama dengan A plus JH untuk setiap J sama dengan 0, 1, sampai N. Ini terdapat suatu mu anggota interval buka AB di mana aturan komposit trapesium ini untuk N subinterval itu dapat dituliskan sebagai berikut ya. Jadi seperti ini. Ini untuk bagian errornya ya. Integral dari AB fx dx H per 2 FA ditambah dengan 2 dikali, nah ini untuk fxj berikutnya ya, itu dikali 2, disumasi lalu dikali 2, lalu ditambah dengan FB akhirnya. Itu untuk aturan komposit dari aturan trapesium. Oke, jadi seperti ini. Ini A-nya sama dengan X0 dan di sini B-nya sama dengan XN. Oke, nah ini yang terakhir untuk aturan komposit dari midpoint. Jadi kalau di sini misalkan ini sama ya, F-nya itu ada dan continue di interval tutup AB, begitu juga untuk F aksen dan F double aksennya. Dengan H-nya ini sama dengan B min A per N plus 2. Dan XJ-nya ini sama dengan A plus J plus 1H gitu ya, dikali H. Untuk setiap di sini J-nya min 1, 0, 1, dan seterusnya sampai N plus 1. Nah, ini terdapat suatu mu anggota interval buka AB di mana aturan komposit ini untuk N plus 2 subinterval. Sama seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya, di subbab 4.3 mengenai midpoint ini. Ini bisa kita aproksimasi dengan kompositnya itu 2H dikali sumasi J sama dengan 1 sampai N per 2 Fx 2J. Dan ini bagian errornya. Oke, jadi seperti ini. Jadi di sini A-nya itu sebagai X min 1. Jadi dia akan ambil X0, di mana di sini X0 ini ya. Lalu berikutnya X2 dan seterusnya sampai di sini Xn. Gitu. Jadi dia tidak mengikut sertakan endpoint-nya. Karena di sini pakai aturan midpoint. Oke, untuk
latihannya Anda bisa coba di buku, di latihan subbab 4.3 dan juga 4.4, itu ada di buku ada beberapa soal, Anda bisa coba. Lalu jika ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut di forum diskusi emas. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Selamat berjumpa kembali.